lewat. Jangan dekat-dekat, aku lagi mens soalnya. Wah, kenapa emang? Nanti kamu bisa ngebekuin darah mens, tahu gak? Hah? Pasti dapat info dari sosmed kan? Bukan dari sosmed aja kali, dari grup WA keluarga juga ada infonya. Rahim. Jadi kalau yang masuknya air panas nanti darah mens bisa mendidih gitu. Bingung kan gak bisa jawab? Jadi gak apa-apa nih minum air es pas lagi mens. Ya gak apa-apalah. Kan Tuhan udah bikin sistem termoregulasi di tubuh manusia. Masa lebih tahu air es daripada organ sih? Ya ampun, air es lagi. Lah, kenapa emang? Udah 2 episode berturut-turut loh ngebahas air es mulu. Ya mau gimana lagi? Banyak banget cerita jelek tentang diriku yang tersebar, bro. Bro, emang benar apa minum air es bisa bikin batuk atau pilek? Oh itu, bener kok. Oh, jadi bukan mitos. Bukanlah bro, tapi air es yang gimana dulu? Emangnya air es yang gimana, bro? Yang gini nih. Kok dirimu ngeluarin bakteri sih? Nah itu, air es yang bikin batuk atau pilek ya air es yang bawa bakteri atau virus alias air es kotor. Waduh, kalau gini mah bukan batuk pilek aja. Bisa-bisa si bos kena diare juga. Nah itu paham. Jadi jangan salahin air esnya yang dingin, tapi salahin kebersihannya. Gimana sih cara bedain susu sapi kemasan yang murni sama yang gak murni? Caranya kalian langsung lihat komposisi di samping kemasan. Kalau tulisan komposisinya gak ngejelimet, cuman bertuliskan seperti ini, yap, yang begini menggunakan susu murni. Kalau yang gak murni kayak gimana? Biasanya komposisinya akan tertulis seperti ini. Simpelnya susu rekonstitusi itu susu bubuk yang udah dicampur air. Kalau dilihat dari komposisinya, ada air, terus susu bubuknya 8%, dan susu skimnya 3%. Artinya lebih banyak airnya ya. Yang pasti kalian jangan terkecoh dengan bungkusnya. Bukan berarti ada gambar sapi di kemasan isinya susu sapi murni. Ingat, susu ini aja gambarnya beruang. Tapi bukan berarti isinya susu beruang ya. Sus, ini diriku mau ngirim kimus atau bahasa umumnya makanan yang udah diriku cerna ya. Oke bung, kirim aja sini. Tunggu. Kok dirimu ngeden kayak mau BAB sih? Bentar bung, udah nongol dikit tinjanya, nanggung. Leganya. Ya Tagra, masa makanan yang baru masuk langsung dibuang sih? Kan harusnya kamu serap dulu nutrisinya di usus halus. Entar si bos bisa kurus loh. Lambung. Jangan pikir beres makan langsung BAB itu makanan yang baru dimakan langsung dibuang. Lah, terus apa dong? Itu sisa makanan yang kemarin, bung. Oh, kirain makanan yang baru dicerna langsung dibuang lewat BAB. Ya enggak lah, bung. Kan proses pencernaan dari makanan masuk sampai berubah jadi tinja itu butuh waktu kurang lebih 24-72 jam, bung. Jadi beres makan langsung BAB bikin badan kurus itu cuma mitos ya, Sus? Yo, bung. Kenapa ini tak? Kok hormon kortisol sama hormon adrenalin banyak banget? Iya tak, diriku juga jadi berdetak lebih kencang. Kerja diriku juga keganggu ini tak. Kalau gini nafas si bos bakal pendek-pendek tak. Iya nih bra-bro sekalian. Saraf simpatis aktif karena suatu kejadian tak terduga bra-bro sekalian. Ada kejadian apa tak? Pas kalian ngajak nikah bos aku, tapi ditolak. Hah? Bos kita yang tampan ditolak tak? Iya bener bro. Lagian bisa-bisanya si bos jatuh cinta sama cewek standar tok-tak yang doyan bacain quotes gak jelas dan akhirnya menghasilkan otak dengan pola pikir ampas. Terus ini kita harus gimana dong? Kalau didiamin dada si bos bisa sakit. Tenang, aku lagi nyoba positive thinking biar saraf parasimpatis bisa aktif dan kalian bisa kerja dengan normal lagi. Oke tak, ditunggu hasilnya. Bos, tenang bos. Lupain cewek standar tok-tak. Kalau jadi nikah sama cewek begituan, yang ada bukan saling melengkapi dan menghormati, malah ingin saling mendominasi. Oi saraf simpatis, udah cukup bikin kepanikan di tubuh. Si otak udah positive thinking. Sekarang giliran diriku nenangin organ-organ di tubuh. Oke, siap saraf parasimpatis. Gimana bra-bro sekalian? Udah lebih tenang?
Udah tak, diriku udah berdetak kayak biasanya. Diriku juga udah bisa tarik nafas dengan normal, Tak. Ternyata sepenting itu ya positive thinking. Yoi bro, penting banget. Mbak. Kenapa hormon estrogen? Kamu otak kan? Ya iyalah, masa nggak tahu sih? Maaf mbak, aku estrogen yang berasal dari pil KB. Oh, pantesan. Mau apa kesini? Aku mau ngobrol sama hipotalamus. Ada mbak? Ya ada lah, masa otak gak ada hipotalamusnya? Kalau gitu, aku izin masuk ya mbak. Ya udah, masuk aja. Oi, hipotalamus. Iya, kenapa estrogen? Kamu lepas gonadotropin releasing hormonnya sedikit aja ya. Kalau aku ngelepasin GnRH-nya sedikit, nanti hipofisis ngelepas luteinizing hormon sama follicle stimulating hormone sedikit juga. Iya, paham. Terus kalau FSH sama LH sedikit, nanti nggak ada yang ngurus calon sel telur di indung telur waktu masa subur. Dan ini bisa ngeganggu kesuburan si bos. Paham? Paham banget hipotalamus. Tapi aku ini estrogen yang berasal dari pil KB. Paham kan? Pil KB. Berarti si bos memang lagi nunda kehamilan dong. Bener banget. Oh ya, asam lambung. Lama amat sih ngancurin makanannya. Sabar dikit lah Bung, si bos itu lagi mengalami yang namanya hipokloridria. Hipokloridria? Apaan tuh? Hipokloridria itu ketika pH asam lambung terlalu tinggi alias kurang asam. Oh, pantesan. Halo lambung, halo asam lambung. Siapa kamu? Ceritanya aku gas berlebih yang timbul karena kalian berdua terlalu lambat mencerna makanan. Hah? Udah aku mau keluar dulu. Sumpek di sini. Oi gas, mau ngapain kamu? Jangan nabrak diriku. Nanti diriku bisa relaksasi. Memang itu tujuannya. Kalau kamu relaksasi, aku jadi bisa keluar lewat kerongkongan. Akhirnya kebuka juga. Dadah otot sphincter esophagus. Widih, seriusan kebuka. Kalau gitu aku juga bisa naik ke kerongkongan dong. Eta gerak. Pankreas. Kenapa sus? Kirim enzim amilase ke sini. Makanan yang dicerna lambung udah siap dipecah jadi nutrisi nih. Siap sus, wait a minute. Dengar semuanya, yang merasa karbohidrat masuk ke badan diriku. Kalau udah lanjut masuk ke pembuluh darah ya. Tunggu. Kok cuma karbohidrat yang disebut sih? Kalau kita gimana? Kalian para serat lanjut aja ke usus besar. Nanti bakteri baik di sana yang bakal ngolah kalian. Oh, jadi bukan kamu yang bakal ngurus kita-kita. Ya bukanlah, aku diciptain Tuhan untuk bantu proses perubahan karbohidrat jadi glukosa. Paham? Oke deh. Kau udah paham? Cepet pada maju. Ada yang aneh. Sus, oi usus. Kenapa pankreas? Seriusan si bos baru beres makan. Ya serius lah. Kenapa emang? Ini kadar gula darah naiknya perlahan banget. Biasanya kalau si bos baru beres makan gula darah ngelonjak banget sus. Oh itu. Ini gara-gara si bos makan karbohidratnya dibarengin makanan berserat juga bro. Wah, apa hubungannya dengan makanan berserat? Belum tahu dia. Makanan berserat itu lebih sulit dicerna. Akhirnya proses pemecahan karbohidrat jadi glukosa lebih lambat. Oh, gara-gara itu juga proses penyerapan glukosa ke pembuluh darah jadi lebih lambat ya sus? Yap, simpelnya kayak gitu. Tapi aslinya mah melalui proses yang ngejelimet bro. Wah, mantap. Kalau gini terus diriku bisa jadi lebih sehat dong. Kenapa bisa jadi lebih sehat? Ya iya tuh sus. Kalau kadar gula darah naiknya perlahan, diriku ngeluarin hormon insulinnya juga jadi lebih santai. Oh, jadi secara gak langsung bisa ngurangin beban kerja kamu ya pankreas. Bener banget sus. Ada yang tahu apa aja contoh makanan berserat? Kasih tahu dong di komentar. Oi Mi, siap hadir Bang Otak. Tolong jawab pertanyaan yang tadi. Siap Bang Otak. Sebelumnya Bang Otak tahu mie instan bahan dasarnya apa? Tepung terigu lah. Bener banget. Berarti mie instan itu tinggi karbohidrat. Wah, terus apa masalahnya dengan karbohidrat? Nah, ini salah satu masalahnya. Mie instan itu tinggi karbo tapi rendah serat. Paham kan apa dampaknya buat tubuh? Kalau tinggi karbo tapi rendah serat, ya bisa bikin gula darah melonjak pesat lah.
Widih, pinter si Bang Otak. Iya dong pinter, gak pernah dipakai judol. Terus Bang Otak tahu apa yang bikin mie instan gurih? Garam bukan? Bener banget. Coba Bang Otak lihat ini. Fokus di kadar garamnya ya. What? Sebungkusnya aja udah memenuhi asupan garam per hari sebanyak 94%. Kalau tubuh kelebihan garam, bakal muncul penyakit apa Bang? Ya hipertensi lah, atau bahasa umumnya darah tinggi. Menurut Bang Otak, darah tinggi bahaya gak? 11-12 sama diabetes itu mah, sama-sama ngerusak organ-organ tubuh. Jadi menurut Bang Otak gimana? Bahaya gak kalau keseringan makan mie? Iya bahaya bro. Selain bikin gula darah melonjak, bisa bikin darah tinggi juga kalau keseringan.